Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Juli. Aku udah lama banget nggak bikin video, udah sebulan. Dan kali ini aku mau berbagi tips buat teman-teman yang pengen belanja online di e-commerce apapun itu. Aku tahu pasti banyak banget di antara teman-teman ini yang masih takut untuk belanja online, mungkin takut ketipu atau takut barangnya nggak sesuai ekspektasi. Di sini aku mau berbagi sama teman-teman karena kebetulan aku itu suka banget belanja online. Aku hampir setiap bulan belanja online, dan dalam sebulan itu aku bisa berapa kali belanja online. Kali ini aku memilih itu e-commerce-nya dari Shopee karena aku suka banget belanja di Shopee dari 2018 sampai sekarang. Bahkan aku di Shopee itu udah jadi member goldnya. Kenapa aku suka banget belanja online? Karena aku nggak suka keramaian. Aku malas banget pergi ke supermarket, ketemu banyak orang, terus hese gitu. Aku nggak suka banget pokoknya keramaian. Akhirnya aku beli online segala kebutuhan pribadi aku beli online, sampai untuk urusan deterjen, sabun cuci piring, pewangi, dan lain-lainnya itu aku belinya di online. Saking aku malas banget untuk belanja di supermarket. Dan untuk menghindari juga supaya aku itu nggak boros, karena setiap kali aku ke supermarket, aku tuh pasti kayak nggak sengaja melihat sesuatu produk yang baru atau barang baru, pasti keinginan aku itu muncul gitu. Jadi aku susah untuk nahan keinginan itu. Makanya aku milih untuk belanja online, karena belanja online aku cari sesuai apa yang aku butuhkan gitu. Tips apa aja sih yang akan aku bagiin sama teman-teman? Aku punya 5 tips buat teman-teman supaya gak kecewa untuk belanja online dan pastinya aman. Kita mulai aja. Oke, yang pertama itu teman-teman harus beli sesuai dengan kebutuhan kalian, jangan sesuai dengan keinginan kalian, karena sampai kapanpun keinginan itu akan selalu ada, tapi kan belum tentu keinginan itu menjadi kebutuhan kita. Jadi please untuk teman-teman, belilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kedua adalah lakukan survei antar seller. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk perbandingan harga, ongkos, dan untuk perbandingan ongkos packaging juga. Karena kan sebagian ada seller yang kita harus nambah biaya untuk packagingnya gitu. Jadi teman-teman harus survei, pilih harga yang memang sesuai kemampuan kalian gitu. Tapi jangan lupa teman-teman harus benar-benar cek sellernya ini dipercaya atau tidak gitu, supaya teman-teman gak ketipu sama barangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pilih seller dengan reputasi baik. Seperti tadi yang aku bilang, teman-teman harus cari tahu dulu ini sellernya reputasinya itu seperti apa. Contohnya kayak di Shopee, kan setiap seller itu pasti ada bintang dari sellernya itu berapa, adanya 4, sekian. Kalau aku jujur, aku selalu memilih paling minimal itu dengan bintang 4,7. Aku baru berani beli. Kalau di bawah itu aku nggak berani beli, karena untuk menghindari rasa kecewa nantinya itu. Jadi lebih baik aku memilih untuk mencari lagi ketimbang nantinya aku kecewa. Dan yang keempat adalah teliti membaca deskripsi produknya. Ini yang mungkin sebagian bikin teman-teman itu kayak takut untuk belanja, karena banyak orang-orang yang mereka itu kurang teliti membaca deskripsinya, sampai akhirnya mereka kecewa ketika barangnya itu sampai. Padahal bisa jadi para pembeli itu yang kurang teliti membaca deskripsi itu. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti. Jika memang teman-teman ada sesuatu hal yang menurut kalian
pengen kalian pertanyakan, kalian mungkin bisa chat sellernya, adminnya mereka, dan biar teman-teman juga merasa puas gitu. Padahal itu belum tentu 100% kesalahan dari sellernya. Ya ibaratnya kayak misalkan teman-teman pengen baju atau barang yang bagus kualitasnya tapi harganya murah, itu kan nggak mungkin ya. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi teman-teman harus teliti membaca deskripsinya. Yang kelima adalah teman-teman simpan bukti transaksinya. Sebagian mungkin di antara teman-teman ada yang masih transaksinya itu masih menggunakan ATM, bukan M-Banking. Jadi teman-teman simpan transaksinya sebagai bukti supaya bila mana di kedepan harinya itu ada masalah, teman-teman punya bukti yang kuat gitu. Itu 5 tips yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang aku rasa itu sudah sangat-sangat aman sih, karena aku juga udah melakukan itu, udah ngelakuin tips itu udah 2 tahunan ini, dan aku belum pernah kecewa sama sekali. Aku hanya kecewa 2 kali waktu itu karena packagingnya, mereka itu kurang aman packagingnya, tapi untungnya barangnya itu nyampai, itu selamat. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan itu, paling aku ingetin si sellernya supaya para pembeli yang lain itu juga nantinya nggak kecewa sama packagingnya mereka. Karena kan kita nggak tahu di ekspedisi itu barang itu diapain gitu. Syukur-syukur pekerja ekspedisinya itu nggak main asal lempar. Kalau misalkan dia main asal lempar gimana? Pasti barang kita akan rusak. Aku rasa teman-teman akan aman untuk belanja online-nya dan akan nyaman. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat.